Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Nora. Hari ini Nora mau buat tutorial telur gulung ya. Jangan lupa subscribe, comment, and share ya, agar kita lanjut step berikutnya. Jangan kemana-mana ya, ikutin terus teman-teman. Nah, ini Nora ada bahannya, akan Nora kenalin ya. Bahannya sederhana dan biayanya sangat murah sekali. Kita menggunakan telur 5. Coba, nih kita kasih lihat telurnya 5 ya. Telurnya nggak usah telur ayam kampung, nggak usah telur bebek, ayam luar negeri aja. Ada 5. Ini ada 5 ya. Terus ada garam, tapi jangan semua. Ntar orang yang makan darah tinggi. Ada penyedap rasa atau bumbu kaldu ya, kita gunakan ya 1 saset Royco, tapi nggak semua karena perbandingannya kalau 10 1 bungkus, kalau 5 setengahnya berarti. Ada lada, kita nanti gunakan secukupnya. Terus ada gunting, pakai gunting ya biar mudah bukanya. Terus kita ada sendok. Sendok itu apa? Ya untuk nakarnya. Terus ada ini takaran untuk adonannya setelah kita buat nanti. Terus ada air. Jadi kalau telurnya 5 perbandingannya setengah gelas ukuran yang segini ya. Kalau dia 10 telurnya, airnya 1 gelas. Terus ada gelas. Kalau bisa gelasnya lebih tinggi ke atas karena kita ngaconya atau kocok telurnya itu lebih lepas gitu. Terus ada bahannya ini. Nih, lidinya ini ya gunanya untuk menggulungnya setelah udah kita masukkan ke dalam wajan. Terus ada wadah untuk mengangkatnya dan tisu untuk tiriskan minyaknya. Ya teman-teman, nah sekarang kita lanjut buat bahan-bahannya, adonannya. Yang pertama saya lakukan adalah ambil gelas, pecahin telur. Ayo sini deket. Biasa aja ya, putih dan kuningnya masuk semua ya. Oke, baca bismillah. Mana tahu kesambet orang cantik gitu deh. 2 3 4 5. Nah selanjutnya apa? Lap tangan dulu ya kalau geli kotor gitu. Kita kasih bumbunya dulu. Nah ini cemplungin. Bumbunya sedikit aja ya teman-teman ya. Biasanya kalau untuk 5 telur seujung sendok. Kalau nggak ada sendok kecil, sendok besar juga boleh, sendok makan. Nih segini aja. Cemplungin. Kita tutup lagi. Terus ada merica. Mericanya sedikit aja teman-teman, gak usah sampai kebanyakan atau gimana. Nanti terlalu kayak pedas gitu. Nah aku sih makainya sedikit aja, segini. Gak usah sampai bau, gak enak. Terus ini ada Royco. Masako juga boleh kalau nggak ada Royco. Terus kalau mau kocok ini nggak harus pakai balon wis ya, nggak harus membeli barang-barang. Ini juga ada, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa diaduk. Nah ininya boleh agak banyak supaya agak gurih. Oke, selesai. Kita letak. Airnya kita tuang. Boleh semua, kalau ragu boleh sedikit dulu. Kalau masih pemula sedikit dulu. Kalau nggak muat segini, takutnya kita ngocoknya dia tumpah. Saya nggak punya gelas gede, jadi ini juga bisa gelas ini ya. Pelan aja. Sampai dia mengeluarkan busa di atasnya, itu tandanya udah siap dimasak. Nah sambil nunggu kocok telur sampai berbusa, kita nyalakan kompornya terlebih dahulu sambil manaskan wajan. Saya pakai kompor camping ya, supaya lebih anginnya.
Sorry teman-teman, anginnya agak mengganggu karena saya kepanasan, jadi menggunakan kipas angin. Udah nggak goyang-goyang lagi deh. Ini jajanan ini sangat murah ya, sangat simple. Bisa dibuat untuk jajanan anak-anak kita, lebih sehat juga ya. Terus apaan sih kok bunyi ketak-ketek? Terus bagi yang pengen mau iseng-iseng buat usaha depan rumah, ada teras, ini sangat menolong gitu. Jadi kalau tak-tek ya, kok kita yang jadi. Oke, ini kan udah panas nih, langsung aja teman-teman kita masukin minyak gorengnya. Kalau bisa minyak gorengnya yang baru, karena kalau yang hitam takutnya aroma gorengannya bau. Udah itu jelek warnanya ya. Secukupnya aja, diagak-agak atau di feeling aja gitu berapa. Kalau saya sih cocoknya segini ya, saya lebih suka tenggelam. Terus wajannya usahakan lebar, cembung supaya nanti tangan jangan kena dan jangan takut kena api. Insya Allah ini tutorial anti gagal. Kita lihat aja ya. Apinya harus panas banget, tapi jangan sampai gosong teman-teman. Aku sedangin. Jadi kira-kira kalau udah 140 bagi 2. Berarti sekitar 70 sampai 90-an deh suhunya. 140 juga bisa. Dah. Langsung kita aduk sambil nunggu dia panas. Kalau terlalu panas, kecilin dulu boleh. Kita aduk. Ini harus panas bener ya, sampai dia ngambang naik ke atas gitu. Ini belum ya teman-teman. Nah, dia harusnya terpisah. Teman-teman, ini kan wadahnya penuh. Kayaknya aku kesusahan kocok telurnya sampai berbusa. Dia butuh ruang yang lebar. Jadi aku pindah ke sini dulu. Saya nggak mau gunakan blender atau mixer yang mempercepat. Nanti jadinya nggak maksimal hasilnya. Saya mau yang manual. Gini ya teman-teman. Nah, kan dia harus mengeluarkan udara. Nah, tubusannya ada kan. Teman-teman, ini udah mulai berbusa ya. Udah bisa kita goreng. Seperti ini busanya. Harus lepas, harus udah enteng, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi bertali-tali, dia harus pecah gini. Nah, kita kocok lepas saja. Terus saja diaduk, dikocok lepas. Pelan aja. Langsung kita nyalain lagi kompornya. Bismillah. Tapi jangan terlalu kenceng, nanti takutnya gosong, kekeringan. Nah, suhunya seperti ini aja. Tingkat panasnya, tingkat apinya, sambil dikocok supaya makin bagus. Teman-teman, ini udah kita kocok terlalu lama ya, biar supaya hasilnya nanti maksimal. Sambil tadi ngocok, saya nunggu minyaknya panas. Kalau panas banget, begitu masuk langsung gosong, terus nggak bisa digulung, udah keburu keras. Terus kalau dia tingkatnya 1, 2, 3, 4, gunakan yang nomor 3-nya. Karena apa? Kalau terlalu sedang, dia nggak mau ngembang. Kalau terlalu panas, dia gosong. Jadi yang nomor 3 dah. Oke ya, sekarang kita tes tingkat panasnya pakai garpu. Bismillah. Nah, gitu ya teman-teman. Panasnya seperti itu ya. Jadi udah bisa kita langsung praktekkan masak telur gulung. Ini bisa untuk sarapan loh, buatnya simpel dan cepet. Bahannya nggak payah kan, tadi udah saya bilang. Ayo kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Digini-giniin dulu ya. Bismillah. Jangan takut minyak, cuek aja, tenang aja di sini. Sambil digeret, sambil digulung. Nah, itu udah mulai agak kecoklatan. Kalau agak hitam atau agak kekuningan boleh nih dikecilin. Ini karena kompornya emang emang panas banget. Kan tadi saya udah bilang
setiap kompor kan beda-beda ya tingkat ininya. Oke ya, gini hasilnya ya. Ini enak banget untuk anak-anak suka dan sehat. Makan telur ada proteinnya, terus dapat sehat ya. Kita buat lagi. Karena apinya tadi barusan saya kecilin, sabar dulu. Jadi dia ada perubahan suhu, harus kita sabarin supaya dia bisa stabilitaskan keadaan gitu. Bismillah. Harus cepet ya, jangan ditinggal. Langsung masuk tusukannya. Nah, gini aja. Emang terasa panas, tapi diam aja tangannya. Diam, puter-puter, langsung dibawa nih, digeret. Bisa ya teman-teman, bisa ya. Gampang kok. Ini resepnya anti gagal. Nah, ini masih kecoklatan, kecilin lagi. Nah, masih kecoklatan. Kita kecilin lagi, terlalu panas, akhirnya dia kayak keringan. Tapi yang suka crispy bagus. Kalau suka crispy agak matang gitu bagus sih. Kalau jadi ini udah saya kecilin volume tingkat apinya. Tadi kan saya bikin 3. Nah, ternyata 3 hasilnya lumayan mateng banget ya. Takutnya untuk pemula pas turunkan lidinya di dalam udah mateng, udah belum sempat gulung, apalagi dengan panasnya kena tapak tangan. Jadi harus dikecilin dulu. Jadi suhunya masih bisa kita tahan di tapak tangan. Kalau saya kan udah bisa, jadi panas banget pun masih bisa. Takutnya kaget terlepas kena tangan gitu. Ini udah saya turunin ya, dan suhunya udah panas lagi, udah stabil, nggak kayak tadi panasnya. Kita coba lagi dengan suhu 2 volume. Bismillah. Oke. Nah, ini kan dia nggak langsung gosong kan. Kalau kena percikannya jangan kaget, jangan dilepas. Nikmatin aja gini, nggak apa-apa loh. Dia nggak gigit, dia nggak nyambar ke tangan kita. Kalau yang lepas-lepas gitu biasa ya, kadang dia nyatu. Nah, beda ya hasilnya ya, kuning emas, lebih agak putih-putih dikit ya. Ini udah sempurna. Udah sempurna banget, kita ambil deh sedikit aja nih, biar nggak kotor. Oke teman-teman, kayak gini ya. Nah, kita tiriskan di tisu supaya nggak terlalu banyak makan minyak. Kita buat lagi. Coba kita kecilin lagi ya. Nah, oke, gini aja. Top. Gak usah ini lagi, gak usah ditunggu. Setiap mau ngasih langsung digini-giniin dulu supaya dia masih ada busa-busanya. Nyantai aja buatnya ya. Oh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya teman-teman. Nyamperin, nggak apa-apa tuh, tinggal biarin aja. Kadang emang gitu dia lepas dari ikatannya. Nah, ditekan-tekan gini supaya dia masih nempel. Tekan-tekan sampingnya. Dah, tapi kan kita ambil dulu dah biar dia nggak ganggu kita goreng. Nah, sambil nunggu apinya, tadi saya baru kecilin lagi, saya takut kegaringan lagi. Jadi saya memang mau lembut, berwarnanya agak putih, jadi saya kecilin. Nah, sekarang udah dinetralkan lagi suhunya. Kita masukin ya. Bismillah. Ayo kita masukin susunya, langsung gulung. Oh, ternyata teman-teman apinya harus kencang. Nggak bisa dia terputar. Nggak bisa ya. Ternyata apinya harus kencang dikit. Nggak bisa naik nih dia. Kesusahan saya. Oh, bisa. Tapi agak jelek, sorry. Ternyata apinya mempengaruhi, emang nggak bisa kalau nggak panas banget, nggak bisa, dia harus panas. Oke. Gak apa-apa ya, namanya juga kita masak, nggak semuanya lurus-lurus amat. Si amat aja nggak lurus ya. Oke. Berarti tadi pas suhunya.
di antara 2 mendekati 3, jadi tengah-tengah. Slow lah, jangan marah deh sama aku teman-teman. Ah, ini pas nih, kita buat lagi ya. Bismillah. Nah, berarti segini suhunya ya teman-teman, udah bisa ya. Kita kembali lagi ke step yang kedua. Step yang pertama panas banget, ini step yang kedua sedang. Berarti dia harus seperti ini. Berarti kita harus skillnya main di lidi. Lidinya harus cepat disorong. Jangan takut kena kualinya, nggak apa-apa. Harus fokus. Nah, sempurna ya, warnanya pas ya. Ini dia. Setelah uji cobanya ada 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 sempurna. Gak apa-apa, namanya juga masak biasa itu. Chef juga masak kadang kecolongan. Sampai habis teman-teman, jangan pergi kemana-mana. Temenin Nora sini sampai kita makan. Tenggelamin aja, oke. Oh, kadang dia meletup-meletup sih, nggak apa-apa ya. Oke, kita buat lagi. Saya kalau masak itu emang nggak suka ada kotor-kotor, dikit-dikit saya bersihin supaya enak ngerjainnya. Hampir, wah bahaya banget ya. Hati-hati teman-teman, saya aja suka keliru nih kalau masak. Karena ini, bismillah. Kok ada ininya? Ini bersihin ya teman-teman, jangan ngikut. Oke. Oke, warnanya agak muda kan? Terus sambil ditekan-tekan supaya minyaknya turun juga dan dia kenceng, nggak buyar. Gini, oke ya. Nakal dia, nanti kan? Nah, langsung naik dia. Lihat nih triknya, pelan masukkan, tarik, digeret, puter. Nah tuh, tarik biar temennya ngikut tuh ngikut kan? Dia saya ngasih tahu, saya yang berselema. Tuh ngikut kan? Tuh, bisa kok, akhirnya saya nggak jadi salah ngasih taunya. Tuh gitu, jadi dia kita kayak mempelajarin, oh ini harus ngikut gitu. Nampaknya sepele loh, tapi susah-susah gampang ini. Lanjut. Oke, set. Ini susah-susah gampang teman-teman. Jadi yang katanya nggak bisa nempel, sebenarnya bisa nempel ya, dipakai air. Tapi ada yang bilang pakai air nggak bisa nempel, Mbak. Triknya itu teman-teman, terkadang suka kata nggak dapet triknya ya lolos juga. Nih saya kasih tahu nih triknya gini. Bismillah. Gini ya. Ini kan lagi naik nih. Nah, pas naik kita giniin. Gini, udah jangan berhenti, langsung digeret nih. Tuh, lemesin tangannya, tarik nih, ditarik. Aduh, saya pun jadi kesusahan nih. Saya ngasih tahu jadi kesusahan. Tuh, susah nih. Nah, tuh ikutin dia. Aduh, saya aja kesusahan nih. Ada yang terakhir teman-teman. Nah, ini yang mau terakhir padahal udah mau habis loh. Gagal kayaknya teman-teman yang ini. Sorry.
Aku mau ngasih tahu tapi malah salah. Gagal nih kayaknya. Ini gagal ya. Sorry. Udah mau habis soal telurnya. Sorry ya kalau satu salah tuh nggak apa-apa. Biasa, namanya juga manusia. Ini tinggal terakhir nih, tinggal sedikit. Nih, ini sedikit. Matiin aja sih apinya kalau menurut aku ya. Tek. Karena masih ada sisa panas. Nah, mudah-mudahan ini bisa saya gulung. Bismillah. Nah, ini kan ngikut nih, langsung aja digeret. Ini kan udah nempel nih, geret aja langsung. Gini. Lah, malah aku ajarin malah nggak bisa. Gimana sih? Kiatnya ada. Susah gampang ini, kayaknya sepele banget. Akhirnya bisa kan? Oke, jadi kita hitung ya. Tadi, kipasnya dong tolong. Kok panas banget? Jadi teman-teman, kita udah selesai. Kita jangan lupa matikan kompornya. Ini tadi ada berapa? 5 telur, hasilnya berapa? Kita hitung ya. Ini nggak ikut ya. Anggap ini tadi yang satu gagal. Biasa tuh. Namanya saya juga bukan pedagang, tapi ya minimal lah bisa imbang-imbangi. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau ini berhasil yang tadi jumlahnya 16. Udah sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Sekarang Nora mau pamit. Bye bye, sampai jumpa berikutnya. Kita coba ya teman-teman hasil gorengan tadi. Saya mau coba yang agak kering ya. Kita coba, bismillah. Amazing. Rasa durian ucok. Enggak lah, rasa tetap telur, cuma ada sensasi karena makannya tuh kayak makan sate gitu ya. Jadi uniknya tuh kalau untuk anak-anak makan gini aja bisa, tapi lebih enak dicocol pakai saus. Kebetulan saus saya habis. Kecap juga boleh. Tapi saya udah deh gini aja juga udah enak. Makannya tuh paling seru kayak ada tantangan gitu pakai tusukan. Sumpah enak banget. Boleh nih buruan dicoba. Ngerjainnya paling lama kayaknya 11 menitan deh. Siapin barang paling 2 menit. Jumlah 13 atau 15 menit udah selesai. Jadi kalau untuk anak-anak mau untuk sekolah, kantor juga bisa. Cobain. Nyesel nggak cobain. Ngerjainnya juga nggak bikin baju rempong. Ini menu favorit Indonesia. Pause. Ini ada yang tebal nih digigit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalian yang nggak suka daging-dagingan dibikin sate, ini aja hayalin, sate telur. Kalau aku bilangnya sate telur sih, cuman ini bahan dasarnya telur ya, jadi dibilang telur gulung gitu, bukan sate. Ya Allah, ya Allah, endesnya.